Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya, jagat maya dihebohkan dengan kabar seorang ayah yang tewas di tangan massa usai ketahuan maling ayam. Tak hanya netizen yang bereaksi, tapi sejumlah selebriti juga di Besti. Seperti apa komentar dan tanggapan mereka? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini jagat maya dihebohkan kabar seorang ayah yang meninggal dunia usai dikeroyok massa karena ketahuan mencuri ayam. Peristiwa yang terjadi di Tabanan, Bali itu cukup menyita perhatian publik, terlebih ketika anak bungsunya menyaksikan sendiri kejadian naas tersebut. Tak hanya warga jagat maya yang dibuat miris nih Besti, tapi sejumlah selebriti kenamaan tanah air juga. Di antaranya ada Fenita Arie, Rosa, Hardi Fadila hingga Tyas Mirasih nih Besti. Mereka mengaku tidak membenarkan tindakan mencuri ayam yang diduga dilakukan oleh sang ayah. Namun mereka tak kuasa menahan emosi ketika mengetahui sang terduga korban dianiaya hingga meninggal dunia. Mereka juga menilai tak etis main hakim sendiri terjadi di negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Lalu, hukuman apa yang setimpal diberikan kepada para pelaku pengeroyokan tersebut? Ataukah menurut mereka massa tersebut tidak pantas dihukum secara adil? Sedih banget ya, karena pertama kan aku juga dengar bahwa ayahnya itu izin sama anaknya gitu ya, mau beli beras keluar. Nah kita nggak tahu kan di sana itu mungkin ya maksudnya beli ayam itu untuk sebagai lauknya, maling ayam itu sebagai untuk lauknya, atau maling ayam itu untuk barter biar bisa beli beras. Kita kan semua nggak ada yang tahu. Cuma ini kan maksudnya kita boleh lah mungkin semua bisa marah gitu ya, karena memang ya intinya balik lagi kalau misalnya ya maling itu kita juga nggak setuju, kita nggak sependapat, tapi kan bisa dilihat lagi gitu kondisinya seperti apa, mungkin ditanya nggak bisa kalau misalnya cuma satu ekor ayam dibalas sama nyawa tuh kayaknya sayang banget dan kita semua sedih banget ya. Pokoknya sedih banget kalau sekarang tuh kenapa sih semakin banyak orang yang mudah banget menghakimi kesalahan orang. Iya mungkin kesalahannya itu ya dia mungkin terpaksa, tapi boleh ditanya dulu kenapa nih gitu, maling ayam tuh kan buat apa? Buat membuat ketup, buat makan dia dan keluarga gitu. Walaupun tidak dibenarkan ya caranya gitu, kalau mencuri tidak dibenarkan, cuman yang salah adalah kenapa harus dihakimi dengan sebegitunya, dan sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang, lagi punya keluarga, punya anak. Memang tidak dibenarkan untuk perbuatan pencurian tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada orang yang bertanggung jawab juga atas perbuatan sampai menghilangkan nyawa seorang meskipun seorang pencuri. Sangat-sangat miris banget ya. Masa sih orang Bali seperti itu gitu ya. Ya aku nggak nyangka aja sih, harusnya nggak usah harus seperti itu ya, cuman maling ayam. Lebih baik yang digituin tuh maling uang rakyat, ya nggak sih? Saking tak kuasa menahan emosi yang bercampur miris, Rosa atau yang akrab disapa Teh Ocha mengaku kejadian ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Ditambah lagi belakangan ini sang diva melihat urusan main hakim sendiri kerap terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan adanya kejadian ini, Teh Ocha berharap siapapun bisa menahan emosi dan menjaga ketika di media sosial. Karena tak elok menurutnya jika kejadian ayah meregang nyawa hanya karena seekor ayam. Aku paham banget sih, maksudnya kayak zaman sekarang ini juga mungkin
indis ekonomi ya, dan dengan banyak kesulitan yang kita hadapi, ya memang mungkin kita dituntut untuk lebih banyak istighfar ya, lebih banyak semuanya. Kalau buat aku jujur stres sih lihat sosial media, lihat berita-berita yang kayak nggak masuk akal gitu buat aku. Kenapa orang-orang kayak mudah banget marah, mudah banget menghujat, mudah banget ngejudge gitu. Jadi ini mungkin saatnya untuk kita lebih kembali lagi lah ke diri sendiri, banyak-banyak mengerem, kurang-kurangin juga untuk ngejudge orang, menebar kebencian gitu. Aduh sedih banget. Tapi dari sisi sebagai ibu Aduh bukan sedih lagi, apalagi aku punya ada anak bayi ya. Jadi aduh ya Allah, kalau lihat yang anak-anak kecil yang kurang beruntung, apa yang apalagi ini di depan matanya, ya Allah. Sementara Fenita Arie menilai tak adil rasanya rakyat sipil mendapat perlakuan yang tak lazim. Dibandingkan dengan pejabat yang korupsi, justru tidak ditindak dengan tegas oleh penegak hukum. Ya, disclaimer dulu ya, sebelumnya kita juga tidak sependapat ya dengan maling ayam gitu ya, karena perbuatan itu juga sebenarnya tidak baik juga. Tapi dengan kondisi sekarang seperti itu, dengan 1 ekor ayam dibalas dengan 1 nyawa orang, itu kayaknya kan kurang etis ya, kurang pas gitu kayaknya. Apalagi beberapa hari terakhir ini kan kita semua dihebohkan dengan penemuan 75 kilo emas, terus juga duit koruptor itu yang kita juga ini yang harus kita berantas gitu. Karena walaupun gimana kita semua tahu bahwa ternyata rakyat ini tuh masih sangat butuh banget gitu, sampai harus maling ayam untuk ngasih makan ke keluarganya. Meski para selebriti itu mengaku tak adil, mereka berharap pihak penegak hukum bisa menindak para terduga pelaku pengeroyokan Besti. Karena mereka menilai sosok anak kecil terlihat histeris saat menyaksikan sang ayah tewas di tangan massa. Aku nggak tega sih, aku langsung bayangin anak aku juga langsung anxiety tuh nonton kayak gitu tuh. Buat aku terkutuk aja sih orang yang membunuh orang itu gitu. Maksud aku apa sih artinya seberapa sih ayam itu gitu loh. Semoga orangnya cepat tertangkap, diberikan keadilan seadil-adilnya itu aja sih. Yang sangat disayangkan untuk kejadian yang maling ayam tersebut, harusnya masa mengamankan orang tersebut, panggil pihak yang berwajib datang, dan pihak berwajib juga memang harus betul-betul menangani peristiwa tersebut gitu, biar ya mungkin dari efek dipenjarakankah itu akan menjadikan sebuah efek jerah untuk orangnya gitu. Tentunya pihak berwajib pun juga harus tegas. Kalau untuk aparat penegak hukum jangan tebang pilih ya ibaratnya. Jadi ya memang perbuatan harus perbuatan salah harus ada konsekuensinya. Jadi silakan tegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku. Ada hukumnya menghilangkan nyawa seseorang gitu, atau mungkin membela diri atau apa gitu. Ya udah harus dihukum yang setimpal sih. Sementara sejumlah selebriti meluapkan kekesalan dan emosi mereka, di sisi lain Nikita Mirzani justru menunjukkan simpati yang tak main-main. Meski saat ini dirinya masih berada di balik jeruji besi, ia justru dengan tegas mengatakan akan mengadopsi anak tersebut. Ada juga Deddy Corbuzier yang membuat sayembara bagi siapapun yang bisa mempertemukan dirinya dengan anak tersebut tanpa adanya sorotan kamera. Tak hanya Nikita Mirzani dan Deddy Corbuzier Besti, ada juga konten kreator Aisar Khalid. Sebagai bentuk simpati dan reaksinya melihat kejadian naas tersebut, Aisar terlihat tak kuasa menahan air matanya. Allahu Akbar. Seorang anak kehilangan ayahnya kerana ayahnya mencuri 2 ekor ayam, dikeroyok oleh masyarakat atau manusia. Kita punya hati sebagai manusia. Kita
kita berdoa dengan agama masing-masing. Dalam masa 24 jam, share video ini sebanyak mungkin ke ahli keluarganya atau komen anak ini berada di kota mana. Saya mau silaturahmi dengan anak ini atau dengan keluarganya. Allahu Akbar. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Dengan banyaknya suara dan reaksi dari masyarakat dan juga selebriti, akankah penegak hukum akan menindak tegas pelaku keji tersebut? Atau akan ada drama yang lebih panas ke depannya? Informasi selanjutnya masih terkait dugaan perzinahan yang dilakukan suami Cut Keke dengan wanita bersuami. Terbaru, sang terduga korban mengaku dapat intimidasi nih Besti. Kira-kira ancaman itu datang dari sang istri atau suami Cut Keke nih Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kasus dugaan perzinahan yang menyeret nama suami artis Cut Keke kembali memanas. Setelah membuat laporan beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya, sang terduga pelaku yang berinisial AS kembali membuat pengakuan mengejutkan. Ternyata di balik laporan tersebut, sang terduga pelaku mengaku mengalami intimidasi dari pihak terlapor nih Besti. Saya nggak tahu sore atau apa, tapi yang pasti hari ini itu klien saya dihubungi oleh keluarga dari istrinya yang informasinya si anggota polisi, jadi salah polisi dan disampaikan agar mencabut laporan itu agar sudah tidak usah panjang. Tapi klien saya merasa itu seperti sebuah tekanan, seperti sebuah adanya hukum. Dia merasa terintimidasi. Mendapati tindakan yang kurang menyenangkan itu, sang terduga pelapor akan segera mengambil langkah hukum yang serius. Namun, jauh sebelum itu, pihak terduga korban akan melakukan peninjauan lebih lanjut, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti ini Besti. Apabila buktinya cukup, kita akan laporkan ini ke Propam Mabes Polri. Apabila saya lihat, ternyata memang benar yang dikhawatirkan ini seperti ini, ya saya akan lakukan. Sementara mengenai laporan dugaan KDRT yang dilakukan sang terduga terlapor, kuasa hukum sang terduga korban, Rifat Sani Kantara, membeberkan bahwa kliennya menjadi korban kekerasan usai kerap terlibat cekcok dengan sang istri. Ya jadi mungkin ya saya berasumsi bahwa klien saya ini ya menjaga diri aja mungkin, sehingga terjadi cekcok, terus arahnya seperti apa, ya akhirnya kami rasa kayak ini cukup ya, udah akhirnya kami lakukan. Lantas siapakah sosok pelapor dan terlapor yang sedang hangat diperbincangkan ini? Pasalnya hingga saat ini pelapor dan sang terlapor belum muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.